Halo semuanya, selamat datang di episode perdana Jawab Semua Komen edisi Trading. Nah, hari ini kita akan menjawab semua komentar dari pertanyaan teknis mendalam ya. Ada yang lucu, ada juga satu kritik pedas yang wajib kita bahas sampai tuntas. Nah, kritik itu bilang, profit konsisten itu omong kosong, semua broker pasti bandar. Kita akan bongkar ini di menit ke 3.50. Stay tune, langsung ke pertanyaan pertama. Kita mulai dari pertanyaan next level dari nama akun trader muda. Amin, saya sudah konsisten 3 bulan profit 5%. Kapan waktu yang tepat untuk menaikkan lot size? Adakah rasio ideal antara modal dan resiko? Sebelumnya selamat ya untuk konsistensinya. Jangan pernah menaikkan lot size hanya karena merasa pede. Naikkan lot size itu ketika modal Anda sudah bertambah dan rasio resiko Anda tetap. Kuncinya pertahankan resiko maksimal 1-2% per trade. Jadi jika modal Anda naik 20%, lot size Anda juga naik 20%. Sehingga resiko Anda tetap 1-2% dari modal yang lebih besar. Psikologi Anda harus siap, bukan hanya dompet Anda. Oke, kita lanjut ke fundamental ya. Ada pertanyaan fundamental dari nama akun analis baru. Tolong bahas tentang NFP. Kenapa pergerakan market saat berita rilis itu sangat tidak terduga dan bagaimana cara aman untuk entry? NFP ini adalah data fundamental terpenting bulanan. Kenapa liar? Karena NFP bukan hanya soal data yang dirilis, tapi soal ekspektasi dan reaksi spontan dari big player. Pergerakannya seringkali dua arah, menjaring stop loss sebelum tren sebenarnya muncul. Saran saya jauhi trading 15 menit sebelum dan 15 menit sesudah NFP jika Anda beginner atau pemula. Tapi jika Anda expert, entry hanya jika harga sudah mengonfirmasi arahnya setelah volatilitas awal mereda, yaitu untuk keamanan. Oke, dan kita juga ada masukan bagus nih. Kita lihat ada masukan bagus dari nama akun pemula bingung. Nah, analisisnya terlalu expert buat saya. Bisa nggak video selanjutnya dibahas pelan-pelan khusus buat pemula banget yang baru tahu apa itu spread dan leverage. Oke, sebelumnya terima kasih banyak. Kadang saya lupa bahwa tidak semua orang sudah tahu apa itu spread atau leverage. Oke, deal ya. Saya akan buat mini series khusus trading dari nol, mulai dari nol besar banget. Ini penting ya, karena fondasi yang kuat adalah kunci untuk tidak MC di masa depan. Sekali lagi terima kasih atas pengingatnya untuk akun pemula bingung ya. Kritik ini sangat membantu. Oke, sebelum panas kita santai dulu ya. Ada dari nama akun korban MC. Kak, tolong sepil tidur nyenyak setelah margin call. Sampai sekarang saya masih keringet dingin lihat grafik. Oke, saya tahu ya rasanya teman-teman. Itu namanya trauma trading. Tips pertama, istirahat, jauhi chart minimal 3 hari lah ya. Kedua, evaluasi. Lihat jurnal trading kamu. Apa yang salah gitu. Jangan anggap MC sebagai kegagalan, anggap sebagai biaya belajar yang biayanya cukup lumayan mahal. Dan yang terpenting, stop trading dengan uang yang tidak Anda relakan hilang, karena memang itu resikonya. Nah, dan ini dia nih yang paling ditunggu ya. Komentar dari nama akun Mr. Skeptis. Profit konsisten itu omong kosong, trading itu cuma tebak-tebakan, dan 90% broker pasti bandar. Kalau profit pasti dijebak atau dicurangi. Oke ya, saya menghargai kejujuran Anda. Saya tahu ada banyak kasus penipuan, jadi wajar ya Anda cukup skeptis. Tapi mari kita pisah mitos dan fakta. Fakta 1, profit konsisten tidak omong kosong. Sulit, iya, sulit tentu. Tapi bukan omong kosong. Profit konsisten bukan berarti profit setiap hari, tapi profit di akhir bulan atau per kuartal. Ini butuh sistem, disiplin, dan manajemen resiko yang ketat. Jika trader profesional di dunia bisa, berarti ini bisa direplikasi dong gitu. Oke, fakta yang kedua, tidak semua broker itu bandar. Di industri ini ada broker yang regulasinya kuat dan model STF atau ECN. Mereka menyalurkan order Anda langsung ke liquidity provider ya, atau pasar antar bank gitu. Mereka
untung dari spread atau komisi, bukan dari kekalahan Anda. Broker bandar biasanya adalah broker offshore tanpa regulasi jelas, mereka yang ingin Anda kalah. Solusinya, selalu pilih broker yang diatur oleh badan seperti FCA Inggris atau badan resmi negara Anda yang kredibel. Fakta ketiga, Anda dijebak. Mungkin Anda over leverage. Seringkali apa yang dianggap dijebak adalah akibat stop loss yang terlalu dekat dan penggunaan leverage berlebihan. Pasar bergerak sesuai harga, Anda harus stop loss di level yang secara teknikal masuk akal, bukan level yang Anda inginkan gitu. Jadi bukan semaunya kamu gitu ya untuk pasang stop loss itu. Jadi jawabannya, trading adalah bisnis beresiko, bukan tebak-tebakan. Bertanggung jawablah atas resiko Anda dan tinggalkan broker yang tidak ada regulasi sama sekali. Dan itu dia semua komentar dari A sampai Z. Saya harap sesi ini bisa menjawab semua pertanyaan dan keraguan Anda. Jangan berhenti berinteraksi, tinggalkan kritik, pertanyaan, ide, komentar lucu di bawah video ini. Kita bahas di episode selanjutnya, jawab semua komen berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa dan selalu ingat risk management.